itu ya. Iya. Jadi Pak, makanya di aliran gereja Protestan saya dalam pengakuan iman rasuli kami hampir sama dengan Katolik ya, sama kan? Tapi bisa beda Pak, beda kitab, beda jumlah. Tapi dalam iman Katolik itu kan mereka satu lagi, mereka kan apa ya? Katolik ada Makabenya Pak, Bapak nggak ada. Makabe itu apa? Ya kitabnya yang kelebihan itu Pak, dia kan 73, Anda 66. Oh iya memang benar. Itu beda banget Pak. Kalau Katolik itu masih bisa mendoakan orang yang mati misalnya ya. Misalnya ada Katolik orang tuanya meninggal, masih bisa didoain. Kalau Protestan nggak bisa Pak. Jadi kalau Anda Protestan itu orang tua Anda meninggal itu nggak bisa didoain lagi Pak. Baca aja Pengkhotbah 9 nomor 5 Pak. Prof Andi. Pengkhotbah 95 Pak, coba baca Pak. Suara Bang Santo kecil, suara Bang Santo gedein dikit Bang Santo biar kedengeran. Habis ini deh, coba baca dulu Pengkhotbah 95. 95 nomor? Pengkhotbah 9 nomor 5. Gini aja deh Bang Handi, saran buat seluruh Kristen di seluruh dunia, adakan lagi konsili pemilihan Tuhan gitu. Ntar dulu Bang, biar dia baca dulu Pengkhotbah 9 nomor 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Nah itu artinya apa Bang? Kalau misalnya nih Pak belajar, maaf ya, orang tua Anda misalnya jenderal bintang 3, itu kalau udah meninggal orang tua Anda itu ya tidak ada lagi upah buat mereka, nggak bisa didoain lagi. Bahkan kenangannya dia itu Pak, foto-fotonya harus diturunkan. Oh bapak saya jenderal dulu, ini nggak bisa Pak. Tidak ada lagi kenangan, habis total Pak, kecuali harta warisan Pak dan dosa waris. Prof Andi, tadi kan kita Protestan sama Katolik kan berbeda nih. Nah berarti ada dong di antara dua ini kitab ini, yang mana yang bukan firman Tuhan, yang mana firman Tuhan, kayak gitu kan ya? Ya kalau itu sih bisa kita cek, Langri ceknya Makabe dari mana gitu. Iya makanya. Maksudnya di antara dua ini yang mana kira-kira yang salah? Dua-duanya bisa ditanyain. Coba Pak, pelajari dulu Pengkhotbah 95 Pak. Jangan sampai Anda rugi jadi Kristen nih Pak. Kasihan orang tua Anda loh sia-sia. Mestinya ini menggetar Pak belajar, mestinya ini menggetarkan hati Anda kalau Anda masih mencintai orang tua Anda. Alhamdulillah kami di Muslim itu insya Allah ya, orang tua kami, para pendahulu kami meninggalkan 3 perkara yang tidak pernah putus, yaitu apa? Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Oke Pak, lu diam dulu, saya ikut nanti kau. Ya kalau kami Muslim jelas, doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dengan amal jariah. Kalau Kristen itu kagak ada. Orang tua lu meninggal itu nggak bisa didoain, tidak ada upah lagi. Bahkan kenangannya dia harus dilupakan. Jadi mulai malam ini teman-teman Kristen kalau masih diam dulu kau. Tunggu dulu Pak Endi. Diam dulu. Enggak, saya bantah gitu loh. Jangan dibantah dulu. Jangan dibantah dulu. Ini Kristen ini kok suka motong-motong ya? Jelas datanya itu loh. Jadi mulai malam ini Pak belajar, kalau Anda masih menyayangi orang tua Anda, lepaskanlah diri Anda dari keterikatan Pengkhotbah 95 itu. Kenapa? Ya tidak ada gunanya lagi gitu loh. Kembalilah ke Islam. Insya Allah kalau Anda menjadi anak yang soleh, terus orang tua meninggal dalam keadaan Islam, di masa hidupnya dia pernah menyumbang 1 keramik di dalam masjid, insya Allah amal jariahnya selalu mengalir. Dan kalau dia pernah mengajar ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk umat, untuk kemaslahatan umat, insya Allah ilmunya mengalir terus. Insya Allah kalau Pak belajar menjadi anak yang soleh, insya Allah doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Anda masih Kristen, Anda akan dikekang oleh Pengkhotbah 95. Saya bicara sama belajar, bukan kau. Diam.
Oke, begini. Oke, di Pengkhotbah 5 ayat 9 itu saya yakini itu bahwa begini, secara tubuh saya secara manusia, toh hari-hari ini ketika di kami orang yang sudah meninggal, kan waktu kita tidak habis lagi dengan mereka, tubuh mereka telah menjadi debu tanah kan, sedangkan iman saya, roh mereka telah berada di surga. Rohnya milik Allah kan, selesai. Di mana ada Pak? Di Bible Anda Ya. itu, kalau Kristen meninggal, rohnya langsung ke surga. Di mana Pak datanya? Jaminannya Yesus Kristus itu yang tadi. Di mana Pak? Tidak ada jaminan dari Yesus. Kamu menuhankan saya, otomatis masuk surga. Justru Yesus berkata di Matius 7, 21 sampai 23 itu, yang menuhankan Yesus, yang bermukjizat atas nama Yesus, yang mengusir setan atas nama Yesus, Yesus sendiri menjamin, enyahlah kau dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan Pak. Baca aja Pak, Matius 7, 21 sampai 23. Artinya bahwa kita punya jaminan. Jaminan itu Yesus, karena dia datang mengajarkan bahwa aku telah menebus kamu. Ya kan? Menebus apa Pak? Menebus dosa-dosa. Dengan Di kayu cara salib apa? itu. Ya, mati di kayu salib ya. Itu kan ajaran permintaan dewa Molok Pak. Yesus waktu hidup nggak pernah tuh mengatakan aku nanti mati dibunuh untuk menebus dosamu. Tidak kan, Yesus kan mati sebagai pengganti untuk kita itu. Itu ajaran siapa Pak? Yesus itu kan mati dulu atau sudah nggak ada di muka bumi baru dibuat data itu, kan Banyuwan tadi udah nerangi dari awal. Penulis Bible Anda itu ya ditulis setelah Yesus sama Masia nggak ada di muka bumi. Jadi apa yang Anda pegang itu tanpa sepengetahuan Yesus. Buku yang Anda baca itu Yesus nggak tahu. Yesus nggak memberi legitimasi. Itu loh. Gimana dalilnya? Yesus nggak ada Pak. Yesus nggak ada. Baru disusun yang Anda baca itu. Buku Siapa apa yang ini? berhak? Siapa yang mempunyai hak paten? Siapa yang mempunyai power? Yang mempunyai daya atau mempunyai kekuatan mengintervensi bahwa inilah yang pantas yang dikanon. Ada yang dibuang, ada yang apokrip, ada yang dikanon. Siapa yang mempunyai itu Pak, legitimasi itu Pak? Kanonisasi itu kan sudah sepakat bahwa itu firman ya. Siapa Itu- yang mengkanon Pak? Siapa yang mengkanon? Ya, kanan itu para nabi-nabi terdahulu. Enggak lah, Yesus nggak ada lagi Pak, baru dikanon. Semua murid Yesus sudah nggak ada Pak. Itu kisah perjanjian baru kan. Itu kisah perjanjian baru. Ya udah kembali Tapi dulu Pak, kalau bicara- kembali dulu Pak, Pengkhotbah 95 Pak. Apa maksudnya? Oke. Ya maksudnya kan kalau orang yang sudah mati berarti tubuhnya kan kembali. Enggak ada Pak, tidak ada upah lagi. Baca Bunda Rama dulu deh Bunda. Kencangin dah. Tidak ada. Terus kita ngapain berdoa di kuburan? Ngapain Bukan. kita berdoa di Nggak- kuburan? Nggak perlu ke kuburan kali Pak, biar dari rumah juga bisa mendoakan toh. Ya bisa, tapi sudah selesai. Kalau di sini kan sudah selesai pengkhotbah itu kan Gitu loh. perjanjian lama. Pak, baca Berarti dulu Pak, alangkah kenangan jahatnya yang- Pak, alangkah jahatnya Pengkhotbah 95 itu terhadap orang yang sudah meninggal Pak. Baca Pak. Tidak ada upah lagi buat mereka. Kenangannya juga dilupakan kok. Bacain dong, kencangin dong, bacain teman-teman. Terus masalahnya di mana? Karena orang-orang yang hidup tahu Udah bahwa kita mereka baca dah, kita udah tahu. Lu diam dulu, kayak pas saya ngomong sama belajar bukan sama lu, gua kick juga nih. Iya. Dengar saya baca dulu. Ya. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Nah itu. Jadi orang mati itu tidak ada upah lagi, kenangan dari mereka sudah lenyap. Apa maksudnya itu Pak? Artinya ya orang mati itu udah nggak ada masalah, Anda lupain semua. Iya, sudah selesai. Sudah selesai. Iya, sudah selesai. Jadi nggak Kecuali boleh dia hidup. Kenangannya nggak Iya, ada lagi sudah toh Pak. selesai. Kenangannya nggak ada Iya, lagi sudah toh. selesai. Jadi tugasmu semasa Anda hidup, lakukanlah amal baik, perbuatan yang diajarkan oleh firman. Itu maksudnya.
Tetapi kalau Anda sudah mati, berarti tubuhmu ini fana, tubuhmu ini kembali kepada tanah, debu tanah itu. Sedangkan rohmu itu punya siapa? Coba saya tanya balik. Rohmu, roh jiwamu punya siapa? Kalau di Islam jelas Pak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Jelas kalau di Islam. Ya, berarti sangat jelas juga kan. Ini kan di sini kan juga jelas. Berarti sudah tidak ada. Iya toh. Berarti tidak ada kenangan lagi bagi mereka. Ini kan pesan firman Tuhan kepada kita bahwa orang yang sudah mati, yuk tidak perlu kita doain. Baca Markus Pak, baca Markus 9. Pak, baca Markus, setiap orang itu akan digarami api Pak. Baca Markus 9 berapa ya? 948 sampai 49 deh ke bawah Pak itu. Enggak, sabar. Di 9 sudah paham. Di Markus 9 48 sampai 49. Markus 9 nomor 48 sampai 49. Sabar dulu, penjelasan saya sudah jelas ke belum? Ya udah Pak, udah lah, nggak usah bertengkar lah kita. Selesai sudah. Jangan putar-putar toh supaya kita maju terus. Ya gitu. udah maju lagi Pak. Markus 9 nomor 48 sampai 49. Markus 9 48 sampai 49. Markus 9 48 ya. Sampai 49. Pas dia gatal banget mau ngomong Bang Handi. Markus 9 ya 48. Ya sampai 49 Pak. Kalau nggak salah ya. Benar nggak tuh ya? Coba lupa ingat. Iya kayaknya. Garami. Itu ya. Yesus dimuliakan kah? Markus 9 Pak 49. Tunggu. Oke. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Maksudnya apa itu Pak? Digarami dengan api Pak? Setiap orang loh. Ngerti nggak setiap orang Pak? Tanpa kecuali Pak. Semua orang Kristen digarami dengan api Pak. Kalau Anda baca lagi di TSI-nya Pak, di TSI-nya ya, sebenarnya setiap pengikutku akan diuji dengan kesusahan yang rasanya seperti panas api. Itu loh Pak. Jadi tanpa kecuali itu orang Kristen itu Pak digarami dengan api Pak. Setiap orang kok. Oh, ini perumpamaan ya. Aduh, perumpamaan lagi Santo, pusing gua. Pusing kemana? Kau baca di atas dulu. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Botol, dengar dulu baik. Itu ya. Temanya di atas itu kan siapa yang menyesatkan orang tentang garam. Nanti di bawahnya pasal 49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Ya, baca dulu dari atas baru saya tidak bisa langsung menerjemahkan ini karena bukan setiap orang perumpamaan itu Pak, itu berbicara masalah neraka. Baca tuh di atasnya tuh neraka tuh. Mana neraka? Lihat aja perikopnya Pak itu. Perikopnya siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Yaitu barang siapa digarami dengan api kamu dari Bang, anak-anak kamu pikir kecil. digarami Bang, kamu pikir digarami dengan api itu asinan? Garam itu tahu, api. Ikan garam tahu ikan garam kau tahu. Kenapa kau bilang perumpamaan? Ini kayak Bang Suma saja menjelaskan. Kenapa? Kalau saya ngomong kok kenapa kok kepanasan? Kepanasan lagi. Jadi begini aja begini. Kita kembali. Saya ngomong sedih nanti kalau kita diskusi komencret lah, tapi biarlah kita diskusi. Kalau sudah dikatakan apa ya? Kalau ngomong sedikit sudah panas pantatmu itu kenapa kau? Kalau dikatakan perumpamaan kemana lagi? Itu memang parah juga ini. Pak, tapi begini Pak belajar. Dalam konsili itu Pak, sebelum adanya Roh Kudus itu ketuhanannya di situ kan, ini konsili kita berbicara ya. Astagfirullah. Ketuhanan Bapa, Putra dan Bunda Maria gitu loh. Sebelum datang konsili Efesus digantilah Bunda Maria ini dengan Roh Kudus. Nah, kira-kira Pak ya. Dia takutnya takut sekali di dalam Bunda sebentar dulu Pak. Kau tuh tinggal ribut saja. Pak, kalau di dalam konsili Pak, konsili kita berbicara konsili kan. Sebelum
dilengsarkan Bunda Maria di dalam konsili Konstantin. Kalau kita lihat data di dalam konsili Efesus itu kan masih keturunan Bunda Maria, Bapa, Putra dan Bunda Maria di situ. Kalau kita lihat Theotokos tuh Mama Tuhan Bang Santo. Ya, itu Logos itu di dalam konsili Efesus pada tahun 43 Masehi, 431 Masehi. Nah, tokoh-tokoh ini bertemu di konsili Efesus dan mensahkan Bunda Maria sebagai ibu Tuhan. Jadi di sini Roh Kudus belum ada, Pak. Nanti dilengsarkan pada konsili Konstantin tahun 722 Masehi. Berarti kalau bersaing ya Bang Santo sampai dilengsarkan tuh Mama Tuhan Theotokos. Yang jadi pertanyaan gitu loh. Ini pertanyaan Tritunggal dari Bunda Maria ke Roh Kudus. Kan gitu. Nah, ini Bapak maksudnya kalau di dalam Yesaya 40 nomor 8 ya, firman Tuhan itu selama-lamanya gitu. Iya. Keingat Bang pemilihan di tempatku ya. Dilengsarkan itu bupati terdahulu, sekarang beda lagi naik. Ya, kabar Bunda. Pemilu nomor gitu. 8 gini bunyinya. Bunda, kau diam dulu, itu konsepnya berbeda dalam pemilu. Lah itu kan suara terbanyak itu Theotokos, kenapa disingkirkan? Kemudian Roh Kudus muncul. Kalah suara Mama Tuhan Theotokos, kalah suara. Kita dengan abang ini ada bicara tentang bagaimana historisnya. Pemilu kalah suara. Tunggu dulu Bunda. Jadi Santo saya lanjutin tadi mengenai api dulu ya, belum kelar nih saya nih. Oke, ya. Aduh, satu-satu dulu Kak. Iya, mulai dari tadi api dulu, kan belum selesai api. Di Lukas 3 nomor 16, habis ini langsung ke Santo. Saya mau juga istirahat. Lukas 3 nomor 16 nanti itu Bapak belajar, nanti juga nanti Anda itu akan dibaptis dengan api, Pak. Lukas 3 16. Lukas 3 16. Jadi tadi itu nanti digarami dengan api sudah, terus Lukas 3 16 dibaptis juga dengan api. Coba kau baca dulu Lukas 3 dengan 16 tuh. Iya. Abang punya Bible nggak di situ, Bang? Coba saya baca. Iya, bantuin bacalah, kencangin. Orang lagi tidur, saya lagi sambil merokok ini. Ya, nanti dibantuin, Pak. Lukas 3:16. Bentar. Lukas 3:16. Nah ini. Yohanes menjawab, ya. Ya. Dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Coba. Jadi nanti itu ada pembaptisan dengan api, Pak. Oke, mungkin pembaptisan dengan api. Yang satu tadi kan membaptis dengan Roh Kudus, yang tadi Abang Santo dan api ya. Iya. Oke, satu Roh Kudus itu baptis ketika saya ada di Papua atau ada di Jawa, toh? Berarti kan Allah ini kan abstrak. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, ya. Dia yang datang. Berarti dia akan membaptis saya dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan dengan api, dengan api, Pak. Dengan api, hangus badanmu, Bunda, kau dengar dulu. Itu kembali ke api berarti kau hangus. Artinya apa di sini? Saya nggak bisa membayangkan kalau orang dibaptis dengan api. Kalau dibaptis dengan air kan gini loh, Bang, izin Bang. Dibaptis dengan air kan dicelupkan tuh. Kalau dibaptis dengan Roh Kudus, taruh dulu Bang. Ya izin dulu Bang. Garam, toh. Kalau dengan api ya sama saja dengan neraka. Kau masuk neraka, kau dalam api. Berarti dia menentukan kau masuk neraka atau masuk surga. Tapi ini bergandengan, Pak, ini di situ baptis. Izin dulu Bang, ini kan bergandengan. Kalau dibaptis dengan air, dicelupkan ke air. Kalau dibaptis dengan Roh Kudus, saya nggak bisa membayangkan Bang, karena ini roh dan dengan api. Jadi artinya kalau dibaptis dengan api, dicelupkan ke api. Itu maksudnya Bang. Silakan. Hangus lah kau belajar kalau dibaptis. Bunda, kau jangan tekan-tekan begitu, kau ini aduh. Satu-satu ngomongnya satu-satu. Ada tamu
kamu itu Bibalmu revisi dulu kalau nggak terima. Silakan Santo, udah itu. Yang penting kan udah disampaikan nih, mau dia percaya mau enggak kan. Mohon maaf ya Pak belajar ya. Kita hanya menyampaikan Pak. Iya. Betul. Itu api rohani, Bang Handi, api rohani. Ini belum Api rohani. Api rohani memang ini adakah? saya juga belum paham api itu maknanya apa, tapi saya pikir teman-teman di sini kita diskusi bagus juga Bunda, tapi jangan masuk begitulah. Kenapa sama Bunda Rahma ini terus tegang terus Pak belajar? Ini orang ini. Kenapa kau takut kali sama aku kah? Aku tidak makan kau kok. Bunda, itu jaga mulut, jaga moncong juga baik Udah ada cukup. Silakan Santo, apa tadi itu? Kembali ke topik yang tadi. Sorry, terpotong. Lanjut. Nggak apa-apa. Nah, jadi ya tentang pembahasan Tritunggal ini, padahal di dalam Yesaya 40 nomor 8 kan itu firman Tuhan itu kan tetap gitu loh. Kalau kita lihat Yesaya 40 nomor 8 bunyinya gini ya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Iya kan, selama-lamanya kan. Nah, poin selama-lamanya forever. Iya, maksudnya enggak akan pernah berubah semala-lamanya kan begitu. Semala-lamanya. Ya, maksudnya semala-lamanya itu maksudnya tidak akan pernah berubah gitu loh. Saya jawab ya. Semala-lamanya. Oke, dengar. Pada mulanya adalah firman. Bunda dengar. Pada mulanya adalah firman. Itu maksudnya pada waktunya tiba masanya, segala sesuatu ini kan menjadi bumi langit yang baru. Pak, pertanyaan saya Pak, maksudnya di dalam konsili itu gitu loh. Konsili itu kan pertama kan tidak ada Roh Kudus nih. Nah, yang ada ketuhanannya di situ Bapa, Putra, dan Ibu, Theotokos. Nah, dilengsarkanlah ini, dilengsarkan pada konsili. Nah, konsili Efesus itu menerapkan bahasanya ketiga Tuhan ini, ya, Bapa, Putra, dan Theotokos, pembawa Tuhan, Bunda Maria. Nah, setelah konsili Konstantin itu Konstantin, jauh, dilengsarkanlah ini Bunda Maria, diganti dengan Roh Kudus. Ini bagaimana bisa Pak ini kok? Ini kalau misalnya Kalau sabar. suara Itu masa Koptik ya? dilengsarkan. Itu waktu masa Koptik ya? Aku pokoknya di situ Pak, poinnya begini loh Pak. Ini tentang ketuhanan kan. Ini kalau berbicara tentang Bunda Maria dengan Roh Kudus itu kan beda Pak. Bunda Maria itu kan bukan Roh Kudus toh. Nah, ini saya kurang paham tentang konsep Bunda Maria, Tuan. Bang Santos. Iya. Bang Santos. Iya. Gimana? Saya kurang paham tentang konsepnya ketuhanan sampai dengan konsepnya Katolik membawa Bunda Maria. Tetapi makanya saya sedikit ya Pak. Makanya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116, nah di sini kata Guru Zuma tadi, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Nah terus lanjut di 17 itu, apa, Maha suci engkau, itu bukan hakku, dan engkau mengetahui apa yang kuperbuat, kan begitu poinnya. Nah, jadi di sini yang jadi pertanyaan saya Pak, kok Tuhan, poin pertama konsili itu kayak kalau dikatakan musyawarah gitu ya. Nah, tiba-tiba lengserlah Maria digantikan Roh Kudus gitu loh Pak. Kayak mereka sidang itu gitu, Bang Santo, pemilu itu pemilihan Kampanyenya Tuhan. kurang ini, dana kampanyenya kurang nyogok, jadi kurang Jadi suara nanti tuh. gini aja Bang belajar ya Bang Santo, tahun 2024 ini masukin kandidat baru gitu, kandidat barunya betul. Firman. Itu aja. Jawab tuh Pak belajar. Iya toh? Iya. Barangkali saya pikir kita jangan ini bicara firman, tapi memang firman itu ya dan amin pastinya ya. Karena itu kita adalah monotheism. Jadi di sini kita belajar. Dari mana monotheism Oten? Nah, botol. Tiga tadi.
Botol, sabar dulu kan kita ini. Monoteism, klaim-klaim lagi. Bukan, kita ini membeda. Saya ini tahu, saya punya Allah Bapa itu. Yang cocok itu sama Pak Belajar itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Itu monoteism dari mana? Ini kan persoalan doktrin. Yang kita bicara tentang konsili itu kan bicara tentang doktrin ini, historisnya ini. Jadi pertanyaannya Bang Santo, kenapa Theotokos Mama Tuhan kalah suara? Kenapa? Ya sudah. Apakah dana kampanyenya kurang? Kita lengkapi persoalan pertanyaan itu. Karena Pak, kalau kita lihat ya data-data tentang konsili-konsili, ada satu yang penegasannya memang Yesus tidak pernah sehakikat dengan Tuhan. Misalnya contoh kalau saya bawa itu Arianus atau Tertullian, di situ sampai ada pembantaian loh. Kalau dibaca ya. Jadi yang tidak mengakui tentang Trinitas ini Yesus ini malah sampai ada pembantaian loh. Iya, Arianus itu dibantai. Arianus, itu loh. Benar, Arianus dibantai, dibunuh ya. Sampai situ juga. Itu mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tapi karena tidak mau dihalang-halangi nih bapak-bapak gereja dengan trinitasnya, dibantai semua. Nah, kau bilang lagi sekarang kau ini monoteism. Dari sabar mana itu? Bunda. Ini kan kau mau ajar saya kah? Kau balik ini lagi. Terus kita Pak, banyak ilmu lah. Gini Pak, kalau kita lihat Yesaya 40 nomor 8 ya. Kalau kita simak di sini ya. Di sini dikatakan tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selama-lamanya, kan begitu. Nah, ini kata selama-lamanya Bang Santo. Iya, maksudnya tidak pernah berubah gitu loh. Firman Tuhan ini maksudnya kan tak pernah berubah gitu. Nah, sekarang kalau selama-lamanya, forever, selama-lamanya, karena pada maksudnya selama-lamanya itu maksudnya tidak akan pernah berubah firman Tuhan ini. Nah, kalau kita lihat di dalam Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, Ayub 9 nomor 32. Di situ dikatakan firman Tuhan nih kan? Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Ya kan? Nah, Hosea 11 nomor 9, Ayub 9 nomor 32. Terus 2 Tawarik 6 nomor 18, bumi tak mampu menampung Tuhan. Ya toh? Terus Keluaran 9 nomor 14, tidak ada Tuhan seperti aku di seluruh bumi. Ini berarti firman ini kan tetap untuk selama-lamanya ini kan? Iya. Nah, firman tetap untuk selama-lamanya. Iya, kok tiba-tiba ada data yang mengatakan telah lahir Tuhan di kota Daud. Ada data mengatakan Tuhan itu ada di bumi. Nah gitu loh. Atau firman itu menjadi manusia. Padahal di dalam perjanjian lama ini yang dikatakan tadi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya itu kan tak pernah dapat di dalam perjanjian lama toh? Bukan semalam-lamanya, bukan semalam, tapi selama-lamanya, ya, forever. Selama-lamanya itu, pokoknya itu, maksudnya firman Tuhan itu tetap gitu loh. Itu loh Pak, nggak pernah berubah. Semalam-malaman. Nah, kan begitu Pak. Oke Bang, itu selama malanya, bukan semalam. Hari lahir bagimu, coba kita beda ini kalimat ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya toh? Iya. Berarti siapakah dia? Yesus kan yang lahir itu. Ya. Padahal dikatakan di dalam Bilangan 23 nomor 15 itu kan termasuk pernyataan Yesus, walaupun itu di dalam perjanjian lama, karena Matius 5 nomor 17 kan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi, yang sambung tadi dengan Yesaya 40 nomor 8. Firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Kan begitu Pak? Bumi tidak mampu menampung Tuhan, mau apapun itu. Tapi dia yang akan datang, itu yang masuk dalam perjanjian baru. Itulah yang terjadi pada konsili Nisea. Terjadilah perdebatan. Artinya reinkarnasi Allah sendiri, Allah Bapa itu dalam wujud manusianya, dalam wujud anak itu. Makanya hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus di kota Daud. Terus Bilangan 23 nomor 19 itu kan, Yesaya 40 nomor 8 kan, nggak akan pernah berubah tuh itu firman Tuhan. Terus kenapa telah lahir Tuhan di kota Daud Pak? Padahal Tuhan itu kan bukan manusia dan bukan anak manusia. Bumi tak mampu menampung Tuhan. Yesaya 40 nomor bisa cerita Yesus lahir di kota Daud itu benar apa enggak?
Menurut yang tertulis kan Yesus lahir di kota Daud toh, terlahir Tuhan di kota Daud. Yang poinnya di situ Tuhan yang lahir itu manusia gitu loh. Maksudnya berarti itu benar kan? Sekarang konsep bohong, itu bohong. Bohong gimana? Bunda, kau sabar kata si dulu. Paulus botak. Dengar kata si Sekarang Paulus. konteksnya Yesus kita harus mati dulu. Yesus Roma 4:9, Roma 4:19. Roma 4:19. Yesus mati dulu. 14 nomor 9. 14. Roma 14:9. Yesus mati dulu, barulah dia bisa jadi Tuhan. Kalau tidak mati dibantai nggak bakalan jadi Tuhan. Berarti bohong si Lukas. Salah ini. Sedikit Pak belajar. Kalau dikorelasi di dalam Roma 14 nomor 9 itu nggak nyambung juga. Terus kalau dikorelasi juga di dalam Lukas 2 nomor 22 gini Pak. Sekarang kalau pemahaman Tritunggal waktu dia lahir ini kan sudah ketritunggalan di situ. Kalau misalnya ditarik ke Tritunggalan kan. Ya, jadi telah lahir Tuhan di kota Daud ini berarti sudah lingkup itu 3 tapi 1, betul? Tetapi kenapa di dalam Lukas 2 nomor 22 yang ketritunggalan ini diserahkan kepada Tuhan? Padahal telah lahir Tuhan itu dikatakan Yesus itu Tritunggal kan begitu. Berarti Tetapi Tuhan diserahkan ke Tuhan. 3 tapi 1 diserahkan lagi kepada Tuhan. Tuhan. Sebenarnya Jadi dua Tuhannya, Yesus Tuhan yang lahir Tuhan diserahkan lagi kepada Tuhan. Banyak kali Tuhan mau bilang. Jadi begini, Rama begini, poinnya begini ya. Ketika Yesus lahir, ya, ketika dikatakan telah lahir Tuhan, berarti konsep ketritunggalan itu kan sudah melekat di situ. Oke? Ya, setuju. Setuju. Nah, setelah melekatnya ketritunggalan ini pas dia lahir, kenapa di dalam Lukas 2 nomor 22 ketritunggalan ini diserahkan lagi kepada Tuhan? Ada berapa? Ada lagi Tuhan baru, berarti 4. Tuhan, padahal ketritunggalan sudah melekat di situ kan? Apa ya? Apa bahas istilahnya ya? Tritung for God. Forting. Nah itu tritung sudah tritunggal di situ. Itu 4 apa Tuhan mau 4 Bang dalam Santo? 1. Bang Santo, maksudnya apa konsep baru lagi itu? Iya Ustaz. Iya kan jadi ini loh apa? Telah lahir Tuhan di kota Daud. Berarti Yesus ini kan dipahamkan tentang ketritunggalan. Di dalam Bible kan telah lahir Tuhan di kota Daud. Kemudian umur 8 hari Yesus yang Tuhan yang lahir ini diserahkan lagi kepada Tuhan. Itu Tritunggal. Sekarang kita bicara tentang konteksnya perdebatan Nicea Konsili, itu. Jadi kita tidak. Tadi konsili kan udah nggak mau dibahas. Tuhannya yang keempat. Bukan. Sekarang kan nanti kita jadi berdebat tentang 3 Tuhan lagi. Kita kembali lagi. Tapi sekarang ini saya sudah ini. Poinnya gini Bang belajar. Poinnya gini, mohon maaf ya. Poinnya gini, Tuhanmu itu dirumuskan oleh manusia. Konsep ketuhananmu itu yang merumuskan itu adalah manusia Bang. Itu Bapak-bapak gereja, bukan firman murni dari langit atau dari Tuhan, tapi dirumuskan oleh bapak-bapak gereja dengan tumben kebenarin Bunda Rahma. Biasanya lain Bunda Rahma, tumben kebenarin. Kalau dia tidak benarkan, ku bantah kau terus. Aduh. Benarkan saya. Betul toh? Ini sama bapak gereja. Mulut bantah. Mulut bantah. Kurang ajar. Bang Kian Santa, Bang Ibunda Rahma sama Bang Santo, Bang Handi, saya izin pamit dulu ya, mau istirahat sebentar ini. Iya, Ustaz Yusuf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Tri yang dia tulis-tulis di bawah ya. Tri naik Tri. Udah kau nggak usah pedulinya di bawah, yang di atas aja. Tidak, saya mau ini kritisi Bunda kasih edukasi. Jadi begini, maksud saya tadi kan kita sudah diskusi panjang lebar banyak. Terus saya kembali tadi jeda sedikit, saya belajar tentang bagaimana sejarah Tritunggal, karena memang di dalam Alkitab tidak menjelaskan tentang Tritunggal itu, 3 Tuhan itu tidak ada kan. Terus jelas saya sudah pelajari itu coba. Namun sekarang ini persoalannya adalah teman-teman tidak mengakui bahwa keputusan bapak-bapak gereja yang tadi kita diskusi lagi yang terlebih dahulu itu, bahwa mereka mengakui keesaan Tuhan di dalam tiga identitas itu.
Nah, ini yang maunya mendapat pencerahan dari teman-teman. Menurut pandangan kalian seperti apa gitu? Iya, sumber keimananmu itu, sumber keyakinanmu itu bukan berdasarkan pengajaran para nabi atau pengajaran Yesus, tapi berdasarkan tadi itu konsili-konsili, Bang. Sudah disampaikan tuh konsili Nikea. Konsili Nikea 325 itu kan dirumuskan Yesus itu ada ilahinya. Kemudian setara dengan Bapa kan, kemudian berlanjut masuklah Theotokos atau Mama Tuhan kan, Maria dikatakan Mama Tuhan. Theotokos, logos itu firman, Theotokos Mama Tuhan. Kemudian di Efesus itu kan di Konsili Efesus, kemudian Konsili Konstantinopel itu terakhir 400 sekian, barulah Yesus itu ternyata 100% manusia sekaligus 100% ilahi. Jadi dia manusia sekaligus Tuhan. Ya ini yang kalian imani sampai sekarang ini. Nah, jadi kalau kita bilang Yesus itu begini, itu kan kedagingannya. Jadi begini, Yesus kan ilahi. Itulah kalian. Tapi dia lalu naik ke surga, itu kan dia naik, dia tidak mengalami kematian. Di langit, Bang, terangkat ke langit, Uranon. Bahasa aslinya Uranon, bukan paradiso. Uranon langit. Kalau paradiso surga. Tapi coba ikuti ajaran Yesus. Kalau Anda ikuti ajaran Yesus, pasti Anda tauhid. Monoteisme, coba ikuti ajaran Yesus. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu ajaran Yesus tuh. Tidak ada Yesus mengajarkan kau harus menyembah Yesus. Bahwa dia diutus oleh Bapa. Berarti kan dia diutus oleh monoteis itu Allah kita yang kita sama-sama mulai akur dia. Jodoh kayaknya. Mulai pinter. Nah, contohnya begini Pak Jokowi. Jokowi itu taruhlah presiden. Dia memang dia presiden kan. Kemudian ada dutanya, duta besarnya dia utus duta besarnya ke sebuah negara. Di sebuah negara ini siapa nih? Duta besar ini mewakili pemerintah Jokowi di sana kan. Segala sesuatunya diserahkan kepada duta besar ini untuk mengurusi masalah-masalah apa yang diinginkan Pak Jokowi di sana kan. Itu duta, Yesus itu duta. Karena Tuhan bagaimana mungkin turun ke bumi? Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak bisa memuat engkau. Makanya utusannya itu yang diutus tuh untuk mewakili dia. Ya, begitu ceritanya. Yesus adalah duta, utusan. Setuju. Bagus. Ini Leni sama Adi Rosa Muslim apa Kristen? Leni. Tidur kayaknya di atas. Andi Rosa enggak bersuara, udah bersuara. Andi Rosa Muslim apa Kristen? Tadi bersuara. Andi Rosa itu masih saudara dengan Bunda karena itu nama Andi berarti dari Sulawesi. So tahu. Siapa tahu dari sini betulan. Tahu Jadi begitu. Jadi kalau kamu selamat, kau ikuti tuh petunjuk-petunjuk Yesus. Hanya menuhankan Allah satu-satunya. Ketika dicoba iblis, ketika dia dicoba iblis, ada tertulis bahwa malaikatnya akan menantang engkau sehingga kakimu tidak terantuk. Lah kata Yesus, ada pula tertulis bahwa ketika Yesus berkata, ada pula tertulis bahwa engkau harus berbakti kepada Tuhan Allahmu. Hanya kepada dia saja engkau berbakti. Kepada dia saja engkau berbakti. Bukan kepada Yesus. Amin. Yesus itu utusan, kurir. Yesus pembawa firman. Yesus itu firman. Maksudnya dia membawa firman dari Allah sendiri. Kalau dia membawa firman, gini, apa kata Yesus di Yohanes? Segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Atau kata Yesus juga di Yohanes ya. Apa yang kudengar dari dia, yang kudengar dari dia itu Allah, itulah yang kusampaikan kepada dunia. Firmanmu telah kusampaikan kepada dunia, Yohanes 17:16. Firmanmu telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka dunia membenci mereka sebab mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia.
Jadi tidak bisa kok tuh, tidak lolos Yesus tuh untuk disandingkan dengan sama serupa atau sederajat dengan Bapa atau Allah Bapa. Enggak. Segala firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka, Yohanes 17:16. Dunia membenci mereka. Mereka siapa? Pengikutnya menurutnya. Sebab mereka bukan dari dunia, sama seperti aku. Bukan dari dunia. Yohanes 17:14. Yohanes 17:16. Di situ tertulis lagi bahwa mereka dunia membenci mereka sebab mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Dipertegas lagi situ. Yohanes 17:16. Bunda, ini saya bisa undang khotbah di gereja ini. Amit-amit. Amit-amit bagaimana? Bagus sekali nih. Suruh ke sini pendetamu, kita diskusi. Bukan, gereja dan masjid kan sama, bicara tentang firman. Kalau saya ke gerejamu itu rata-rata bau babi. Siapa tahan juga di situ tuh? Kalian kuat makan babi, bau lah. Dengan unta kan sama, babi dan unta kan sama dalam Bible sama unta. Babi itu makanannya jorok. Di dalam Yesaya, Bang, di Yesaya 66, babi dan tikus binatang yang menjijikkan. Yesaya 66, babi dan tikus binatang yang menjijikkan dipersembahkan mulai dewa-dewa. berantem lagi. Tadi akur, sekarang berantem lagi. Itu Apa di saja panggil ke Imam gerejanya. Bau babi semua aku dipanggil ke gerejamu. Suruh ke sini pendeta sama Bang Zuma itu guru. Gimana? Babi dan unta kan sama yang diharamkan. Tidaklah. Maeda. Mana ada binatang, mana ada data-data Bibelmu unta itu binatang menjijikan. Kalau babi ada. Babi dan tikus binatang menjijikan. Coba buka. Saya mau tunjukkan ya. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih. Bukan Nabi Ibrahim. Mana Nabi Ibrahim makan babi? Itu kan di Imam. Ada. Ya tidak ada Nabi Ibrahim makan babi. Mana datanya Nabi Ibrahim makan babi? Kau lah karesteng ini, Bang. Ibrahim disuruh menyembelih onta, sapi dan kambing kan? Onta itu apa? Itu bukan. Itu kita kan bicara binatang-binatang yang menjijikan, yang bau. Makanya tadi kau makan babi, Bang. Kau makan babi banyak-banyak, berkocium ketekmu itu bau. Babi terus. Mana kau pernah cium ketek? Di Yesaya 66, babi binatang menjijikkan. Nggak mungkin Tuhan berfirman seperti itu kalau nggak beneran, nggak betul. Babi di situ dalam bahasa Tuhan itu apa? Babi itu babi hutan itu, bukan babi pelihara. Itu babi kota, ada babi hutan, ada babi kota ya. Editan itu, Bang, tambahan itu hutannya itu ditambah kemudian itu bahasa aslinya di situ di dalam terjemahan itu kan bukan babi yang dimaksud gitu, babi hutan itu, babi yang bilang ditambah. Bentar, ini Leni Simanjuntak, Muslim apa Kristen, Leni? Tersadarlah kau Pak belajar biar kau selamat. Oh, nggak ada suara, tidur kan? Sudah mau menuju, tapi Bunda cara-cara Bunda ini keras sekali ya. Kau jangan gara-gara saya, ini demi keselamatanmu. Kalau nanti di neraka bukan saya yang kau temui, tapi Tuhan. Saya ketemu Yesus. Nanti kau Mana Yesus? Pasti kau akan pasti kau diusir. Matius 7 tadi kau disampaikan. Bagi mereka yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, aku akan berkata, nyala daripada aku belajar. Engkau sekalian karena akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu kau akan diusir Yesus. Buya Sakur juga suakui itu bahwa Yesus Tuhan. Itu. Dia siapa? Buya Sakur. Iya, Buya Sakur sudah meninggal. Gus Dur juga mengakui itu. Belajar, kalau kau mati tidak ada Buya Sakur yang datang bantu kau. Kau sendiri yang berhadapan dengan Tuhan, pengadilan Tuhan. Nggak ada yang mau menolong kau, pendetamu, siapapun. Yesus berkata toh, bagi yang memanggil pada hari terakhir, aku akan berkata, enyahlah kau daripada aku, kau akan diusir. Tidak ada seorang pun datang kepada Allah. Memang Buya Sakur yang akan tolong kau. Tetapi Yesus adalah satu-satunya jalan dan keselamatan. Ya udah, mungkin Bang Sidik mau nambahin lagi, Bang Sidik. Baca di Yohanes. Baru juga akur. Kisah para Rasul berapa? Sebentar. Kisah para Rasul 3, Bang. Kisah para Rasul dikit dulu, Bang. Dengar dulu satu data ini, data bisa tunjuk ya, saya tunjuk data lah. Biar kau lihat nih, kasihan kau ini ya. Kisah para Rasul tunjuk data. Buat Sulawesi, dengar baik-baik dulu. 13 Sulawesi ini. Nah, ini kau ini kaget kalau kau lihat nih data.
Kau terlalu banyak kena doktrin. Saya kasih data ya. Mana data? Coba kau lihatlah. Allah membangkitkan nih, Allah telah membangkitkan nih, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Bagi dalilnya di mana? Dalilnya di kitab mana? Bagi orang Israel, yaitu Yesus. Tidak ada bagi orang. Kau dari mana kayak ini, Bang? NTT, Batak, Batak. Papua. Oh, dari Papua. Salam sesama bagian timur ya. Nah, di sini. Saya tahu dari Makassar. Makanya saya tadi bilang. Telah. Pantas kau tidak ini ya. Kalau Batak itu kadang marah-marah. Kau tidak suka marah-marah. Cuma emosian. Allah telah membangkitkan juru selamat nih. Juru selamat bagi sabar dulu. Israel. Di kitab apa bagi dulu? Orang Israel itu. Kisah para Rasul nih. Kisah para Rasul 13 ayat 23. Oke. Jadi yang diselamatkan Yesus itu hanya bangsa Israel. Anda itu tidak masuk. Mana di sini bagi orang Papua, Batak tidak ada. Ku tengok yang ada Israel. Bagi salah mengerti. Karena coba aku kasih besar. Adakah di sini Papua? Yesus sudah mengajarkan dia orang Yahudi, tapi karena saya percaya dia, maka saya bagian dari mereka. Israel itu Yesus. Percaya sebagai apa? Yahudi, percaya sebagai apa dulu? Tidak ada di situ percaya sebagai Tuhan. Percaya sebagai utusan. Kau selamat kalau kau percaya sebagai utusan. Ya, Yesus kan juga mengaku bahwa dia utusan, dia diutus oleh Bapa. Iya toh? Sekarang di mana dia Tuhan? Di mana dia Tuhan? Dia Tuhan karena dia turun ke dunia sebagai Tuhan. Itu yang tadi kita diskusi. Ini kayak kau jadikan Tuhan jadi-jadian. Bagaimana kau ini pikiranmu? Habis kitab suci jadi-jadian. Aduh. Belajar baca baik-baik ini, telaah ini apa baik-baik ini. Nih baca baik-baik ya. Pelajari baik-baik. Kaji baik-baik itu. Kaji baik-baik itu Bible mulah. Jangan dulu masuk doktrin. Ya, mungkin Bang Santo mau nambahin biar diskusinya nggak monoton. Jadi begini, Pak belajar. Ya. Kira kalau firman Tuhan itu seharusnya tidak berkontradiksi kan? Ya. Nah, terus kedua, dalam mana ada seorang manusia, takut kali Oten kalau saya sama itu. Dalam mana ada seorang manusia yang berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan, itu apa yang dikatakan di mulutnya itu pasti itu kan bukan dari firman Tuhan, karena dia berkata kan bukan sebagai menurut firman Tuhan, kan begitu. Ya. Malah sosok ini mengatakan di dalam 1 Korintus 7 nomor 25, tanpa ada perintah Tuhan, senggol dong. Lanjut. Pendapat gitu loh. Jadi tidak ada perintah Tuhan, tetapi menurut pendapat dia gitu loh. Tidak ada kata perintah itu. Dia pun mengaku itu. Di mana tadi itu? Di apa dalilnya kitab apa tadi? Matius. 2 Korintus 11 nomor 17. Itu kan surat-surat Paulus. Yakobus. 2 Korintus 11 nomor 17. 2 Korintus 11 nomor 17. Nah, ya 2 Korintus 11 nomor 17. Itu dia berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan. Terus 1 Korintus 7 nomor 25 juga. Dia sendiri mengatakan tidak ada perintah dari Tuhan tapi pendapatku. 1 Korintus 7 ayat 25. Kalau 2 Korintus 11 nomor 17 jelas sekali itu. Dia berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan, kan begitu. Nah, makanya terjadi, kalau maaf kata ya, terjadi kontradiksi di dalam Bible itu sendiri. Karena ada seorang manusia yang dia berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan dan menuliskan 14 surat ini terus digabungkan di dalam satu Bible, satu Bible itu loh. Markus, Matius, Lukas, Yohanes sama 14 surat Paulus ini digabungkan gitu loh. Berarti si pembaca ini meyakini bahwasanya termasuk 14 surat-surat Paulus ini dari firman Tuhan. Ternyata dia berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan. Makanya terjadi
kontradiksi di situ. Misal tadi Lukas 2 nomor 11, terlahir Tuhan di kota Daud. Roma 14 nomor 9 itu kan mati bangkit baru Tuhan. Berarti waktu dilahir salah Lukas atau salah nih Roma 14 nomor 9 nih. Kan begitu. Nah, berarti terjadi kontradiksi. Tidak mungkin kan ini firman Tuhan itu berkontradiksi, Pak. Tidak, Pak. Bukan masalah kontradiksinya, tapi kalau tersirat di dalam utusan Bapa, utusan Allah kepada malaikat datang ketika dia datang kepada Maria bahwa engkau adalah kalau pahami bagaimana cerita para malaikat datang menemui Maria bahwa anak yang kau kandung, anak yang kau kandung adalah Enggak, yang saya maksudkan gini Pak, mungkin saya tambah satu data saja. Secara biologis, ya. Tapi dia lahir secara biologis. Tapi kalau dia, ini kan kita coba mendalami apa genesisnya ini, bagaimana dia berproses, ya. Pak, gini, saya kasih data saja. Izin Pak ya, satu data saja. Ya. KPR 2 nomor 36 coba kita lihat ya, atau kebalik, bentar. Apa? Bentar, saya lihat dulu. Oh, KPR 3 nomor 26 kali. KPR itu apa? Dalam kisah para rasul ini, ternyata setelah dibangkitkan ini menurut pemahaman Kristen yang dibangkitkan, dan menurut Roma 14 nomor 9 ini, setelah bangkit dia jadi Tuhan kan. Tetapi di dalam kisah para rasul menuliskan, setelah Allah ini membangkitkan ini Yesus, ternyata bukan Tuhan Pak, hamba. Nah, jadi data-data ini yang saya maksudkan. Poinnya di sini, kok firman Tuhan satu mengatakan setelah dia bangkit Tuhan, data satu mengatakan setelah dia bangkit hamba, data satu mengatakan telah lahir Tuhan. Nah ini loh Pak yang jadi, maksudnya Bapak nggak bisa kembali kepada akal Bapak gitu loh. Ini firman jelas dari firman Tuhan atau gitu loh. Makanya di dalam Al-Quran mengatakan, celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Tuhan. Faktanya setelah kita lihat, benar apa yang dikatakan pencipta langit dan bumi ini kalau kita larikan kepada Al-Quran. Contoh tadi juga di dalam ketuhanan Bunda Maria ini. Kebanyakan Kristen mengatakan, oh tidak pernah mentuhankan Bunda Maria. Padahal setelah kita telisik lebih jauh, ternyata apa yang dikatakan di dalam Al-Quran tadi, Quran Surat Al-Maidah ayat 116, di situ Allah mengatakan, apakah pernah engkau mengajarkan engkau Tuhan dan ibumu Tuhan? Kan begitu. Di mana dalilnya di kitab suci Alkitab ada mentuhankan Maria? Loh, di mana? Tadi, Pak, itu tadi kan sebelum lengsernya tadi di konsili Bapa, Putra dan Bunda Maria, baru konsili Konstantin dilengserkan Bunda Maria digantikan dengan Roh Kudus. Itu ada kan itu di konsili itu, konsili Efesus. Nah, konsili Konstantin dilengserkan Bunda Maria digantikan dengan Roh Kudus. Itu zamannya Koptika Katolik ya. Lah mau di zaman manapun posisinya ini ketuhanan Bunda Maria pernah ada loh. Theotokos. Jadi istilahnya doktrinnya ini Theotokos, pembawa Tuhan, rahimnya cuma dipinjam. Itu doktrin. Kita melewati Theotokos, kita langsung ke Theologos. Ya, artinya jadi kita tidak mengakui Theologos. Theotokos artinya itu pembawa Tuhan. Jadi doktrinnya ini rahimnya cuma dipinjam. Itu doktrinnya. Betul. Pinjam rahimnya. Jadi Bunda Maria bukan pembawa Tuhan ini, pembawa Yesus. Nah, jadi ini Bapa, Putra dan Bunda Maria. Baru dilengserkan Bunda Maria digantikan Roh Kudus dengan konsili. Baru adanya Roh Kudus gitu loh. Nah, poin di sini dikatakan di dalam Al-Qur'an itu tadi, di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 16 itu terbukti loh. Ternyata pernah ada. Sementara kekristenan juga yang tidak tahu datanya, tidak pernah salah Al-Quran, nggak pernah mentuhankan Bunda Maria gitu loh. Diambil dari dasar itu gitu loh. Oh, katanya Tuhanmu mengatakan di dalam Quran Surat 116 pernah mentuhankan Bunda Maria katanya di situ. Oh, nggak pernah. Ternyata setelah ditelisik lebih jauh, ternyata pernah loh. Ini dalam konsili loh.
Gitu loh. Nah makanya tadi saya kembali di dalam Al-Quran tadi mengatakan celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Tuhan. Nah contoh tadi misalnya 2 Korintus 11 nomor 17 itu. Aku berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan. Nah kebanyakan Kristen mengimani, teman-teman Kristen mengimani, misalnya tadi Tuhan mengosongkan diri di Filipi. Itu kan surat-surat Paulus. Ya, ya. Ya tahu. Ini maaf itu sesuai data Pak ya. Saya nggak pernah ini karena Islam itu dilarang untuk ini kan. Nah, makanya kami selalu membawakan data gitu loh. Karena di dalam Islam dilarang menghujat sembahan orang kan begitu. Makanya kita diskusi itu bawa data kan begitu. Bagus. Kita di forum ini kita mencerdaskan anak bangsa banyak. Iya, benar. Mencerdaskan anak bangsa bukan mencerdaskan anak Allah. Gitu sih Pak makna. Ya, kamu yang katakan mencerdaskan anak supaya jangan banyak orang salah gitu, terus banyak orang jadi yang jahat. Kita harus yang baik gitu. Ya, maknya coba maknya apa ya Pak? Maknya Santos. Ya. Setuju dulu lah. Ini sudah pagi, di sini sudah pagi. Oke, siap. Sudah matahari terbit. Ya ini udah pagi juga Bang. Itu aja Udah, sih. Apanya dulu yang setuju? Main setuju aja ini, enak aja ini. Jadi, setuju dulu lah. Apanya dulu? Jangan setuju dulu gimana sih? Adik-adik kau. Tadi saya kita sama-sama sepakat poin ya, saya juga setuju. Nah, terus kita cerita tentang sejarah konsili, ya itu yang tadi Bunda juga sampaikan bahwa itu doktrin manusia. Setuju, gitu. Nah, ini kan pencerahan yang luar biasa, bagus. Ya, nanti kan kembali kepada masing-masing gitu. Ya. Ini apa tidak gitu. Setuju kan? Enggak, setuju bagi kalian yang tetap mempertahankan itu, setuju bagi mereka yang mempertahankan itu termasuk saya. Tapi saya masih dalam mempelajari, meresearch apa itu pemahaman tentang yang dari awalnya terjadi perdebatan itu sampai dengan ada yang sampai di martir yang dibunuh gitu. Saya tangkap poinnya, cuma nanti kita menjelaskan secara strukturnya ini yang masih ini artinya kenapa sampai bisa terjadi ada pemahaman yang sampai dengan terjadi perdebatan 3 Tuhan lah, 4 Tuhan lah, 5 Tuhan lah. Nah, itu maksud saya. Bagaimana Bang Santos? Betul toh? Iya Pak, iya. Jadi ya itu kembali ke Bapak lah gitu. Maksudnya telah lah baik-baik. Kok maksudnya iya. Makanya nanti gitu. Satu babak lagi nanti malam. Oke siap. Insya Allah bisa ketemu lagi sama Bunda Zuma karena ya, nanti kan kita butuh istirahat dulu, isi bensin. Setelah itu kita kembali lagi setelah masih banyak sekarang ilmu dari Bunda Zuma tuh. Kalau ya, mungkin Bapak besok bisa ketemu lagi di Komal mana Bunda Zuma gitu kan. Naiklah gitu loh diskusi santai. Ya semoga ketemu lagi nanti sama Bunda Rahma ya Pak. Ya pas tema lain lagi gitu kan. Itu aja sih. Bunda nih suaranya kan sudah paham betul, kenal betul. Oh iya, karena Bunda Rama ini guru saya ini Pak. Bunda Rama. Gembala mengenal domba-dombanya. Cuma kan kan ya namanya kan juga kan perempuan lah Pak toh. Maklum lah gitu loh. Kan begitu. Apalagi perempuan Makassar, dia pasti itu suaranya. Wah, kayaknya ada hati nih Bang kebenaran nih sama Bunda Rahma, kayaknya ada hati nih, beda nih. Tidak, soalnya dia ini suka cerewet jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu tuh. Waalaikumsalam. Salam. Oke Pak ya, mungkin itu aja dulu Pak ya. Ya insya Allah mungkin besok-besok bisa ketemu Bunda Zuma, Bunda Rahma. Ya, Bang Zuma bagus saya. Gitu ya. Tapi ini teman-teman saya kasih saran. Coba teman-teman nanti masuk, coba berselancar ketemu RK dengan Joseph. Wah. Ya suruh ke sini, nanti besok suruh ke sini ya. Di sini aja. Suruh ke sini. Dia Zuma sama channel sendiri. Iya nggak apa-apa, suruh ke sini aja. Pakai timer gitu ya, pakai moderator. Suruh ke sini kalau berarti. Ya.
Ya Bang Suma sudah ketemu sama Elia Myron. Udah Terus itu di YouTube ada juga. RK ada, terus Bang Joseph ada. Udah, semua udah pernah gurunda tuh. Sedikit lagi saya dapat hikmat Tuhan dulu, baru saya berdebat di kelas-kelas yang lebih atas. Mau didebatkan? Ya, bukan debat, kita sebenarnya bukan debat, tapi kita berdiskusi-diskusi ya. Oke, mungkin itu aja dulu ya, Pak Belajar juga udah mau. Pak Belajar yang tidak pernah belajar. Aduh, itu kata-kata apa lagi itu? Kita jangan bolak-balik kata-kata terus. Ya belajar ya, orang belajar sampai tua pun belajar lah. Paham itu? Kadang-kadang kita menang di kata-kata ya. Coba kalau saya telisik Pak satu saja ya. Sebenarnya yang paling fundamental di dalam kekristenan itu untuk kepada teman-teman kita Islam atau kepada agama Islam ini cuma satu sih kalau saya lihat. Bukan satu, maksudnya dari sekian banyak kejanggalan, maksudnya keraguan itu satu, kayaknya kayak begini loh. Tuhan kami bisa jadi apapun gitu loh. Tetapi Tuhan di dalam Islam nggak bisa jadi manusia kayak gitu. Misal contoh, Tuhan itu kan maha kuasa, dia bisa jadi manusia. Kenapa di dalam Islam Tuhan itu tak bisa jadi manusia? Itu sih saya rasa yang termasuk satu yang sangat fundamental kan gitu di dalam pemahaman teman-teman kita Kristen. Padahal kalau kita telisik lebih dalam tentang dalam data Lukas 1:37 itu tidak ada mustahil bagi Tuhan. Apapun Tuhan itu bisa bikin. Nah, sekarang timbul pertanyaan begini loh Pak. Misalnya Tuhan itu bisa apapun. Nah sekarang setelah ditanya Pak, bisakah Tuhan itu tidak maha kuasa? Pasti dijawab bisa, karena Tuhan itu bisa apapun. Nah setelah dijawab bisa, berarti Tuhan itu sudah tidak jadi maha kuasa. Berarti sudah tidak ada Tuhan, karena Tuhan itu kan maha kuasa. Kan begitu. Nah kalau di dalam Islam misalnya begini ya, Tuhan itu maha kuat, mustahil dia maha. Kan begitu. Terus Bang, kalau dia tidak maha kuasa, sepanjang Abang masih di dunia ini, siapa yang menolong Abang? Tunggu dulu. Misalnya begini, Tuhan itu bisa jadi apapun toh. Nah setelah tanya nih kata bisa, bisakah Tuhan itu tidak maha kuasa? Coba Bapak jawab, bisa enggak? Tuhan itu maha kuasa, tidak bisa kita bolak-balik. Nah berarti ada kata yang tidak bisa untuk Tuhan toh. Karena Tuhan itu maha kuasa, tak mungkin dia tidak jadi maha kuasa. Begitu pula di dalam Islam, Tuhan itu maha besar, mustahil dia jadi maha kecil. Dia maha kuasa setelah dia menjadi manusia, berarti dia sudah tidak maha kuasa lagi. Jadi tidak mungkin, mustahil, karena dia maha kuasa. Oke teman-teman, ini nggak ada habisnya ini. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.